dengan misionaris yang terselubung ini, dengan nyata juga tertulis di di terjemahan kitab mereka begitu ya, ini harus diluruskan. Makanya kadang saya juga pengen bertanya, tapi saya juga takut ya mengundang keributan atau gimana, karena saya juga dari agama Buddha. Nah, jadi yang saya pengen tanya itu tadi kan saya baru tahu kalau umat Islam itu kitab sucinya itu Alkitab. Setahu saya itu Alkitab itu kan Kristen. Oh, ternyata saya baru tahu bahwa selain Al-Quran itu nama dulunya itu Alkitab ya, Pak? Iya, betul. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama, Bang. Di antaranya Alkitab, Al-Karim, Al-Hukum, Al-Hikmah, Al-Tansil, Al-Rahmah, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Nur, Al-Mubarak, Al-Ali, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Al-Zikr, itu nama lain daripada Al-Quranul Karim. Termasuk Alkitab. Mereka mengambil kata itu untuk menobatkan sebagai nama kitab mereka. Padahal kitab mereka itu adalah Biblos atau Biblika, kumpulan buku-buku. Kalau mau kumpulan buku-buku, mau diarabkan ya kitabun atau kutubun. Jangan ngambil nama Al-Quran. Gitu loh, Bang. Silakan. Jadi teman-teman yang bertanya ini dari saudara kita Buddha ya. Silakan lanjut. Ya, makanya saya baru dapat pencerahan ini dari Pak Ustadz. Saya baru tahu bahwa kitab suci agama Kristen itu kan mereka bilang Alkitab, ternyata mengambil dari kata dari orang Muslim ya, Pak ya. Saya baru tahu ini malam ini. Terima kasih nih, Pak, atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Sedikit Bang Suma, kenapa harus memilih Islam ataupun memilih Al-Quranul Karim? Silakan Bang. Saya mau bertanya, kenapa sih harus Islam gitu kan? Iya, karena sejatinya kita sebagai manusia itu harus punya buku panduan, punya kaidah di dalam hidup, punya aturan di dalam hidup. Dan sejatinya sebagai makhluk, apapun agamanya, sadar atau tidak, suka ataupun tidak, kita dicipta, kita bukan pencipta. Dicipta berarti adalah sesuatu yang diadakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan, itulah yang kita sebut Tuhan. Nah, Tuhan begitu sempurna kemudian mengatur alam jagat raya ini. Terjadinya siang dan malam, kemudian terjadinya apa yang kemudian dibutuhkan kehidupan alam semesta ini. Diadakannya itu semua menandakan bahwa yang mengadakan itu adalah Maha sempurna, Maha pengasih, Maha penyayang. Apa cerminan daripada Maha pengasih, Maha penyayang? Coba kita lihat. Tidak mungkin semua agama di atas muka bumi ini adalah benar. Tidak mungkin. Pasti ada salah satu di agama kita, salah satu di antara seluruh agama yang ada di bumi itu yang benar. Tidak mungkin semuanya. Kenapa? Tidak mungkin pencipta itu banyak. Sedangkan yang kita lihat setiap agama memiliki Tuhan masing-masing, mengklaim Tuhannya yang paling benar. Masing-masing mengatakan inilah Tuhan yang benar, inilah agama yang benar. Tetapi kalau kita jujur ingin mengakui bahwasanya di luar sana orang terkadang kemudian ikut di agama dari keturunannya, ikut dari agama yang dipegang itu hanya karena faktor keturunan. Tidak dipuaskan kemudian akalnya. Naluri bertuhannya kemudian tidak terpuaskan. Naluri daripada prosesi keyakinannya itu tidak terlampiaskan. Hasratnya sebagai manusia bertuhan itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena konsep ibadah, konsep bertuhan, konsep berhubungan dengan pencipta itu nggak ada. Kalaupun ada hanya dibuat-buat kemudian. Dan itu tidak baku.
konsep hubungannya terhadap manusia juga adalah torehan yang dihasilkan dari tangan sendiri. Hanya kesepakatan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan di Islam, konsep bertuhan itu terpuaskan. Cara beribadah, cara berhubungan dengan Tuhan, cara berhubungan dengan manusia, cara berhubungan dengan kelompok, dengan individu, dengan negara, dengan masyarakat, dengan hutan, dengan laut, dengan darat, dengan udara, semua diatur dengan sempurna di dalam Islam. Maka kembali kepada pernyataan saya, tidak mungkin semua agama itu benar. Tidak mungkin semua manusia itu sudah benar di dalam memilih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita mengatakan Allah itu adalah Tuhan kita. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan mereka. Orang Buddha mengatakan Buddha itu adalah Tuhan mereka. Hindu juga mengatakan Krishna, Shiva dan seterusnya itu adalah Tuhan kami. Tapi pada faktanya yang terjadi adalah semua terpenuhi kebutuhannya. Mereka minta kepada Tuhan mereka, mereka terpenuhi. Wah, apakah kemudian yang menjadi penjabaran? Mereka ini Tuhannya benar. Mereka minta dikasih, mereka sakit sembuh, mereka pengangguran jadi kerja. Kita tengok di sebelah kita, Hindu. Hindu juga begitu. Mereka sakit sembuh, mereka nganggur jadi kerja, mereka hidupnya makmur-makmur. Kita tengok lagi agama lain, semuanya sama. Berarti ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Tetapi semaha pemurahnya esensi ini, semaha pengasihnya esensi ini, tentu menginginkan sesuatu daripada hambanya, dari ciptaannya. Bukan dicipta semata-mata. Kenapa? Karena dia diciptakan dalam bentuk sempurna. Fi aksani taqwim. Ada alat di dalam diri manusia itu sebagai deteksi bertuhan dan deteksi kemudian kemaslahatan keberadaannya di atas muka bumi. Untuk itulah kemudian harus ada kaidah, harus ada aturan. Nah, aturan inilah yang disebut kitab suci. Sekarang kita uji kitab suci ini. Karena inilah satu-satunya kemudian torehan dari pencipta. Karena pencipta tidak mungkin turun ke atas muka bumi. Orang bisa jadi mengaku dia nabi. Orang mengaku dia sebagai utusan Tuhan. Titisan sang dewa. Titisan sang teos. Titisan sang Tuhan. Tapi kita lihat buku panduannya. Buku panduan yang menjadi penopang akhir. Kalau buku panduannya itu cacat, tidak berkesesuaian dengan kemaslahatan umat manusia, dalam hal ini secara netral, maka buku itu tertolak dengan sendirinya berdasarkan akal dan pewahyuan. Tapi kalau kemudian kitab sucinya bisa dijadikan sebagai sandaran, pelajaran, pengajaran, pedoman, petunjuk dari semua aspek yang ada di kehidupan manusia, maka yakinilah itulah kitab yang menjadi kemudian titipan pencipta langit dan bumi sebagai panduan manusia untuk hidup. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kenapa harus Islam? Karena di Islamlah buku panduan kalam itu. Saya kira begitu, Bang. Silakan yang lain juga mengakui seperti itu. Agama lain punya hak untuk mengakui itu. Tetapi mari kita berbicara mengenai kaidah yang sebenarnya. Ingat, manusia itu adalah manusia yang mampu berkarya. Manusia itu adalah makhluk yang bisa kemudian mengungkap rahasia-rahasia ilahi. Kalau manusia bisa membuka rahasia, tabir rahasia, maka berarti ada sebuah kitab yang jauh lebih unggul daripada itu. Silakan, Al-Quran mengatakan, silakan Anda membuka tabir rahasia yang ada di alam semesta ini. Tetapi sehebat apapun ilmunya, itu hanya sebagian kecil. Ilmu kami rangkumkan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran jawabannya.